Ya, saudara, mengawali tahun baru 2023, banjir melanda berbagai wilayah di Jawa Tengah. Tak hanya menelan korban jiwa, banjir juga mengganggu perekonomian warga. Bahkan hingga lebih dari seminggu pertama awal tahun, banjir di sejumlah lokasi tak kunjung surut. Lalu apa langkah pemerintah Provinsi Jawa Tengah menanggulangi banjir yang nyaris setiap tahun melanda wilayah pesisir utara? Saksikan Siaga. Satu Januari, tahun baru berganti, namun sejumlah wilayah ikonik di kota Semarang justru ditimpa bencana. Angin kencang yang menerjang Semarang kota menyebabkan pohon raksasa berusia ratusan tahun di lokasi wisata Lawang Sewu tumbang. Pohon tumbang menimpa seorang petugas kebersihan dan penjaga UMKM sehingga harus dibawa ke rumah sakit. Banjir juga merendam kawasan Simpang 5 kota Semarang. Tingginya air membuat arus lalu lintas lumpuh total. Banjir juga terjadi di jalan protokol seperti di Jalan Gajah Mada, Ahmad Yani, Jalan Pemuda, Jalan Pahlawan, hingga kawasan Tugu Muda Semarang. Warga pun diimbau untuk tidak keluar rumah. Kondisi serupa juga terjadi di Jalan Pantura Kaligawe. Ketinggian air mencapai 70 cm hingga 1 meter membuat lalu lintas nyaris lumpuh. Polisi pun mengimbau pengguna jalan agar tidak melintas. Area Stasiun Tawang Semarang juga tak luput dari banjir. Tak hanya merendam area parkir stasiun dan ruang tunggu penumpang, banjir juga mengenangi beberapa titik jalur rel kereta api dan membuat perjalanan kereta terganggu. Karena sebagian jalur kereta api terendam, PT Daop 4 Semarang mengalihkan 10 perjalanan kereta lalu lintas utara ke lintas selatan Jawa. Transportasi udara juga terdampak. Bandara Internasional Jenderal Ahmad Yani Semarang yang kebanjiran membuat sejumlah calon penumpang pesawat terpaksa diangkut menggunakan mobil bak terbuka hingga truk. Tak hanya itu, belasan jadwal penerbangan sejumlah maskapai juga ikut kacau. Penerbangan baik kedatangan maupun keberangkatan dengan rute penerbangan dari Dande ke Jakarta, Balikpapan, Ketapang, dan Banjarmasin sempat mengalami keterlambatan. Tak hanya mengganggu akses transportasi warga, kota Semarang juga dilanda banjir bandang. Banjir menerjang kawasan perumahan Dinar Indah, Kelurahan Metese, Kecamatan Tembalang. Kepanikan pun melanda warga. Upaya evakuasi langsung dilakukan oleh tim SAR gabungan. Dengan menggunakan pelampung dan perahu, satu persatu warga yang terjebak banjir diungsikan. Banjir bandang akibat jebolnya tanggul Sungai Pengkol merendam sedikitnya 44 rumah dan 36 kepala keluarga. Banjir bandang juga menyebabkan seorang warga, Agus Purbo Suntoro, berusia 50 tahun, meninggal dunia. Di waktu yang hampir bersamaan, tanah longsor juga terjadi di Kelurahan Pudak Payung, Kecamatan Banyumanik, Semarang. Saat longsor terjadi, seorang warga, Agustinus Agung Ariwibowo, tewas terjebak di dalam rumah dan tidak dapat menyelamatkan diri. Butuh waktu lebih dari 1 jam untuk mengevakuasi jenazah korban. Sementara di Dukuh Krasak, Kelurahan Rowosari, Kecamatan Tembalang, seorang warga bernama Zainuri tenggelam saat banjir bandang terjadi. Petugas berupaya memberi pertolongan pertama sebelum korban dilarikan ke RSUD Kota Semarang. Namun nyawa korban tidak dapat diselamatkan. 3 warga lain juga dilaporkan tewas akibat tersetrum listrik saat banjir melanda. Sudaryo, warga asal Ngawi, tewas tersengat listrik di tempatnya bekerja di kawasan industri Terboyo, Genuk, Semarang, Jawa Tengah. Evakuasi terpaksa dilakukan dengan menggunakan perahu karet karena area tempat korban bekerja masih digenangi banjir. Korban kesetrum saat menghidupkan genset di areal pabrik yang masih basah karena terendam banjir. Sedangkan 2 korban lain adalah Dinda Sefira dan Muhammad Kevin Nabel, mahasiswa Unisula Semarang. Keduanya meninggal di depan kos mereka setelah terkena kabel PLN yang putus di genangan banjir. Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menyatakan cuaca ekstrim menjadi penyebab terjadinya banjir di pesisir pantai utara Jawa Tengah. Salah satu penanganannya dengan melakukan modifikasi cuaca, yakni memindahkan gumpalan awan ke wilayah selatan. Karena cuacanya cukup ekstrim, maka ya cuacanya dibereskan. Maka itu awan-awan yang di atas itu, gumpal begitu itu potensi jatuh. Nah ini kita jatuhin dulu dengan teknologi modifikasi cuaca. Kan dibantu Angkatan Udara pesawatnya, BRIN, BNPB yang bantu sampai biayanya, caranya, BMKG yang memberikan informasi. Nah informasi BMKG hari ini cuaca ekstrimnya berpindah ke selatan.
ini ke selatan, mulai geser ke selatan. Maka Pantura dengan modifikasi cuaca, alhamdulillah awannya kayak gini, tapi tidak terlalu, kalau jatuh hujan tidak terlalu deras beberapa kali kan. Namun sejumlah peneliti menyatakan bahwa penurunan permukaan tanah di kota Semarang mencapai 10 cm setiap tahunnya. Penurunan tanah di kawasan pesisir diperparah adanya pengambilan air tanah yang eksploitatif dan pembebanan bangunan yang masif. Bencana seolah berulang saat pergantian tahun di sejumlah wilayah pesisir utara Jawa Tengah. Cuaca ekstrim dan fenomena banjir pasang laut menambah beban masyarakat yang terdampak. Modifikasi cuaca memang bisa mengurangi terjadinya bencana, namun dibutuhkan upaya lebih bagi pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk menanggulangi penyebab banjir di wilayahnya. Karena selain faktor cuaca, pesisir Pantura juga terancam amblesnya tanah. Apalagi di luar ibu kota Semarang, banjir bandang juga menerjang sejumlah kota di sekitarnya. Selain di Semarang, sejumlah kota di Jawa Tengah juga terendam banjir. Di Kabupaten Demak, banjir bandang akibat luapan Sungai Babon menerjang perumahan Orion, Desa Kebon Batur, Kecamatan Meranggen. Di tengah arus banjir yang cukup deras, petugas gabungan berusaha mengevakuasi ratusan warga perumahan Orion 5 dan 6. Petugas harus menggunakan tali untuk mencegah warga hanyut terseret arus banjir. Banjir setinggi sekitar 1 meter yang datang tiba-tiba membuat sebagian warga berusaha menyelamatkan diri dengan menaiki atap rumah. Petugas gabungan juga berjibaku mengevakuasi sejumlah anak balita yang terjebak banjir. Bahkan upaya evakuasi warga berlangsung hingga malam hari. Akibat banjir bandang, 3 warga dilarikan ke rumah sakit. Banjir juga menelan korban jiwa di Grobogan. Seorang pemuda bernama Rianto ditemukan tewas terseret arus banjir bersama sepeda motornya. Korban ditemukan tewas di Sungai Dusun Sinawah, Desa Kronggen, Kecamatan Brati. Sebelum menemukan Rianto, warga lebih dulu menemukan sepeda motornya tercebur di sungai sekitar 1,5 km dari lokasi penemuan jenazah. Diduga korban terpeleset saat melintasi jalan yang terendam banjir. Di Kudus, banjir meluas ke 25 desa di 5 kecamatan. Status darurat bencana banjir pun ditetapkan pemerintah Kabupaten Kudus. Banjir terjadi karena meluapnya sungai besar dan sungai Wulan. Angin kencang sempat menyulitkan upaya evakuasi korban banjir di wilayah Kudus. Perahu penyelamatan sempat terombang-ambing di tengah banjir. Di Pati, banjir melanda hingga berhari-hari. Tak hanya merendam ratusan rumah warga, banjir juga merendam sawah dan akses jalan utama. Seperti di jalan penghubung desa Minto Basuki dan desa Sumber Mulyo, ketinggian air yang menggenangi jalan mencapai 1 meter. Permukiman warga di desa Mustokoharjo Pati yang dekat Sungai Juwana juga terendam. Petugas gabungan terpaksa mengevakuasi sebagian warga karena banjir yang merendam permukiman mereka tidak kunjung surut. Hujan deras juga mengakibatkan lebih dari 1.000 rumah di Kelurahan Tirto, Pasir Keraton Keramat, dan Degayu Pekalongan terendam. Mesin pompa yang dioperasikan tak efektif mengurangi ketinggian banjir. Bosan jadi langganan banjir, warga berharap pemerintah serius menangani permasalahan ini. Menurut BMKG, banjir rob yang merendam sejumlah wilayah di pesisir utara Indonesia terjadi seiring adanya fenomena bulan purnama atau full moon. Pada saat ini adalah fenomena pasang purnama. Pasang purnama ini kerap sekali terjadinya beberapa kejadian banjir pesisir. Di antaranya ada di sekitar 12 wilayah, yaitu di antaranya adalah pesisir Lampung, pesisir DKI, khususnya Jakarta Utara, kemudian pesisir utara dan selatan Jawa Barat, pesisir utara Jawa Tengah, dan sebagian pesisir Jawa Timur. Banjir semakin lama bertahan dengan penurunan muka tanah. Jika di Jakarta penurunan muka tanah mencapai 8 cm, maka di Cirebon sekitar 4 cm per tahun. Penurunan muka tanah yang drastis terjadi di wilayah pantai utara Jawa Tengah seperti Pekalongan dan Semarang yang mencapai 11 cm. Sedangkan di Surabaya, Sidoarjo, Gresik, dan sekitarnya penurunan berkisar 4,3 cm per tahun. Saya pikir situasinya jadi 2 kali lipat gitu. Ada masalah amblesan tanah, penurunan kualitas lingkungan hidup, hilangnya kawasan mangrove, dan
kawasan catchment area di berbagai titik, ditambah dengan peningkatan cuaca buruk, hujan lebat dan lain sebagainya yang diperparah sebagai dampak dari perubahan iklim. Upaya penanganan banjirop dan amblesnya tanah di pesisir utara khususnya Jawa Tengah menjadi perhatian pemerintah provinsi. Pemprov akan menggandeng Kementerian PUPR dan instansi terkait untuk membangun tanggul laut. Membangun tanggul laut memang menjadi salah satu solusi untuk menahan air laut agar tidak membanjiri daratan. Namun biayanya tentu sangatlah mahal. Langkah pencegahan juga harus dilakukan oleh pemerintah dan juga masyarakat dengan membuat resapan di sepanjang pesisir, bukan malah menambah bangunan-bangunan di atasnya. Jika hal ini tidak dilakukan, maka bukan tidak mungkin bahwa pantai utara Jawa akan semakin terkikis. Tia Adisa dan Dede Effendi melaporkan untuk Siaga.